Halo, halo. Halo, 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 Ko Johan. Wah, mesti disesuaiin dikit ya. Oke, Iya, udah sesuai dikit nih. Atur lagi. oke. Mantap, mantap. Mantep. Udah, Wih. Halo. oke. Welcome, welcome. Oke. Pak, Coach Ferdi tadi siang juga ini ya, diskusi panjang lebar sama Jason ya, atau kemarin? Tadi siang, tadi siang. Tadi Tadi siang. siang. Harusnya Ya, harusnya kemarin. Jason lagi kurang sehat, reschedule hari ini. oke, bicara soal investasi. Investasi ya, bukan trading ya. Investasi Invest. saham Hmm. di sektor teknologi. Nah, Iya. ini eksklusif di IG Live nih. Member aja belum tahu nih ya. Habis ini kita Iya. ditanya member nih kalau habis kita IG Live kayaknya. Masih masih fresh soalnya, masih fresh. Oke, apa garis besar hasilnya gitu ya? Apa hasilnya pandangan kita terhadap sektor teknologi untuk investasi saham? Jadi garis besarnya gini ya. Kalau kita lihat saham-saham teknologi yang sudah melantai saat ini, itu banyak kan masih pada tahap awal, masih jadi untuk masuk ke sektor teknologi per hari ini ya kita nggak tahu nanti berapa bulan dari sekarang, tapi per hari ini tuh masih tahap awal untuk masuk gitu. Jadi kita belum memutuskan ada satu investasi yang saham teknologi saat ini yang cocok untuk kita investasi jangka panjang karena laporan keuangannya masih apa belum meyakinkan kita, bisnis plan kinerjanya juga masih belum meyakinkan kita gitu ya. Ada beberapa yang kita analisa gitu ya, dan kita balik lagi saham teknologi yang saat ini kita masih optimis adalah ASA. ASA itu masih tetap Ya, optimis, apalagi nanti anak perusahaan ASA kan mau ini kan, IPO kan. IPO. Jadi kita lebih Tapi optimis anak lagi dengan perusahaan ASA. asa, ya, 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 anak perusahaan asa yang mau IPO bukan yang berkaitan dengan logistiknya ya, Bukan, bukan, ya dia kan? Yang berkaitan tapi teknologi, penyewaan mobil, ya, penyewaan dan jual beli mobil bekas. betul, 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 Ya, ya, ya. itu kan Nah, gimana bro? sebenarnya kan bisnis. Ya, Emiten apa aja nih yang sempat dilihat dan mungkin bisa dikasih gambaran nih beberapa emiten kayak Buka mungkin, MTK hmm, mungkin ya, apalagi tuh? ya, ya. Kita sih dua yang tadi kita menarik dari sekian banyak itu tadi MTK sama Buka. Ya, kita pikir Ya, belum ada kompetitor kan. MTK kita menarik karena saat ini kan dia kuatnya dari bisnis media. Nah, kemudian kan dia mau masuk ke sektor teknologi kan. Dengan dia masuk ke dalam Grab, masuk ke dalam Dana gitu kan. Juga ada OVO gitu kan. Nah, tapi dari sisi kerjasama dia dengan Grab-nya, kita masih belum tahu nih apa yang pengaruhnya apa gitu ke MTK-nya gitu. Karena kan di sini kan status dia kan sebagai holding company, ya bukan sebagai betul. bisnis utamanya. Bisnis utamanya masih di media gitu kan, masih di media. Nah, jadi kita masih menunggu kira-kira dari hasil kerjasama dia dengan Grab ini apa nih yang hasilnya jadi apa. Nah, kalau kita udah tahu hasil jadi apa, baru kita bisa prediksi nih, bagus nggak untuk jangka panjang. Jadi satu hal yang kita excited, yang kita tunggu ya, yang kita tunggu dari MTK adalah uh, kolaborasi dia dengan Grab apa, gitu ya. Sama satu lagi yang kita tunggu juga, dia kan akuisisi Bank Fama kan, Bank Fama untuk kemudian pengen dijadiin bank digital, gitu kan. Nah, kita juga masih menunggu nih hasil dari eksekusi untuk bank digital ini seperti apa, gitu. Jadi untuk saat ini MTech kita masih watchlist, masih bertanya-tanya lah, kira-kira strateginya apa nih ke depan yang akan dilakukan mereka. Kalau nanti udah keluar, strategi kerjasama dengan Grab-nya seperti apa, bank digital Fama-nya seperti apa, ya itu kita mungkin lebih confidence untuk masuk. Jadi kesimpulannya belum ada justifikasi ya untuk bisa invest saham di MTech ya. Ya, ya, belum, belum, belum. Kita masih Masih menunggu. sangat masih sangat awal. Masih sangat awal, masih sangat awal. Nah, ini kan bedanya kalau kita spekulasi dengan invest kan. Kalau kita Betul, spekulasi, betul. masuk aja gitu. Nanti kalau salah ya cut Iya, loss. Tapi kalau invest kan iya, nggak bisa, iya. nggak bisa begitu. Ya, kalau Betul, udah betul. masuk ya istilahnya kayak udah kawin. Kalau bisa jangka panjang gitu. Ya, ya. Betul, betul. Terus ada Nah, update soal Goto nggak, Bro?
Goto. Nah, Goto itu salah satu yang kita excited ya. Jadi sebenarnya ada beberapa perusahaan yang kita excited, tapi mereka belum masuk bursa. Salah satunya Goto. Goto ini kita excited mereka nanti masuk bursa karena menurut kita Goto ini harusnya perusahaan yang secara fundamental bagus, prospek ke depan juga bagus, dan di kalangan di sektor ya dia kan market leader, ya kan. Nah, kan salah satu kita lebih suka kalau invest itu masuk ke market leader. Tapi nanti kita yang perlu kita lihat adalah ketika dia IPO itu harganya berapa, ya. Karena balik lagi kan, Ya, walaupun penting, fundamentalnya penting. bagus, harganya berapa gitu. Kalau kemahalan ya kita harus tunggu, kita harus tunggu dia koreksi, konsolidasi, baru bisa masuk. Iya, Bro Pakis mungkin ada ini nih, tapi info insider nggak boleh ya, Bro. Nggak boleh. Ada info tambahan yang boleh diketahui umum boleh lah ya. Ya, sebenarnya mungkin sedikit info aja. Sebenarnya awalnya rencana Goto untuk melantai atau IPO itu sebenarnya tahun lalu, ya. Sebenarnya tahun lalu. Tapi gara-gara dia disalip sama Buka dan efek Buka itu jelek, jadi mereka jadi hold gitu. Karena kalau mereka paksain untuk IPO di tahun lalu, maka efeknya negatif, ya. Hasilnya mereka perkirakan tidak akan memuaskan. Jadi mereka agak slow down, ya. Jadi melihat situasi dan kondisi. Nah, memang sebenarnya kalau dilihat saham Goto ini so far itu sangat menarik karena mereka market leader pertama, punya pangsa pasar yang sangat besar, ya. Terakhir yang saya baca dari Tokopedia sendiri, yang buka di Tokopedia itu ada 2 jutaan toko, ya. Anda kebayang nggak 2 juta toko, ya. Dan gabungan dengan Gojek itu mereka bisa menghasilkan 2% dari PDB Indonesia, APBN, ya. PDB. Itu angka yang sangat besar. Jarang ada perusahaan yang bisa seperti itu. Dan kalau mereka IPO ya, dengan market caps-nya itu langsung dibawa, itu langsung nomor 3, cuma di bawah BCA sama BRI secara market cap. Berarti dia melewati perusahaan-perusahaan besar seperti Unilever, Telkom, dan sebagainya. So far, Goto akan sangat menarik, ya. Apalagi saya juga beberapa kali saya coba nonton interview dari William Tanuwijaya dan sebagainya. Saya melihat dia memang tipe leader yang punya visi, ya. Leader yang punya visi untuk bisa menjangkau banyak, untuk membantu banyak orang dan sebagainya. Dan kelihatannya akan sangat bagus secara bisnis, ya. Kelihatannya akan sangat bagus. Nah, memang yang menjadi satu tanda tanya besar adalah berapa harga ketika mereka launching IPO, ya. Itu memang the big question. Kalau secara company, secara perusahaan, secara bisnis dan sebagainya, kayaknya sih tidak perlu diragukan, ya, so far, ya. Karena Gojek sama Tokopedia bergabung, ya, itu rasa-rasanya sih memang big company, ya. Cuma ya itu tadi big questionnya nanti adalah berapa harganya kalau mereka mau IPO. That's it. Ya. Kita biasa, buat teman-teman yang belum tahu, kita biasa di HBC sampai hari ini belum pernah merekomendasikan beli saham IPO. Ya. Karena biasanya kita merasa risk-nya lebih besar daripada reward-nya, gitu ya. Lebih banyak hal nggak bisa kita analisa, banyak hal kita nggak bisa nggak bisa hitung, gitu kan. Nah, itu jarang, bukan jarang lagi, tapi belum pernah kita merekomendasikan saham IPO. Bisa saja Goto menjadi yang pertama, gitu ya. Kalau harganya masuk akal, ya. Kalau harganya masuk akal. Tapi kita lihat. Kita hari ini belum bisa lihat ngomong apa-apa karena kan belum tahu harga IPO-nya juga, ya. Ya, betul. Iya. Gitu. Oke. Tadi Coach Ferdi nyinggung ASA. Nah, ASA menarik juga nih, ya, karena ini saham favorit kita bersama ini. Hari ini naik nggak ya ASA? Nah, ASA itu udah ini sekali, ya, udah
udah sudah tinggi bukan tinggi udah kalau bilang tinggi ya nanti berkali-kali bisa lipat. naik lagi mungkin ya. Ya tapi udah dari setahun lalu udah naik 600% mungkin. Betul. ASSA. Tapi kita masih merasa dia masih di bawah harga Punya wajarnya. Betul nggak Coach Ferry? Betul. Dia masih punya potensi untuk naik lagi. Kemarin itu kan analisa kita kan cuma berdasarkan dari antar aja gitu, di mana antar aja ini bakal menyumbang perusahaan ini menjadi growth-nya akan lebih berkali-kali lipat lah. Ya, growth-nya akan lebih cepat ya dengan antar aja. Nah, kali ini dari sisi antar aja masih steady ya, masih sesuai dengan rencana, growth-nya akan bertambah. Nah, ditambah lagi dengan IPO dari anak perusahaan yang baru ini, ya anak yang baru akan IPO, perusahaan lama yang mau IPO. Nanti ini juga akan nambah growth lagi gitu. Artinya antar ajanya udah lari, nanti yang Karaoline, JBA dan kawan-kawan ini juga akan lari lagi. Sehingga nilainya pasti akan jauh lebih tinggi lagi. Oke, jadi kita asa hold forever nih ceritanya nih ya. Belum tentu. Oh, belum tentu. Bisa berapa kita punya harga wajar ya asa ya kayaknya, Bro? Kalau untuk At least di perhitungan terakhir lah ya. sebelum ada rencana IPO dari JBA ini, kita prediksi kemarin di angka 4.000-an. 4.000 berapa saya lupa kemarin tuh. Di angka 4.000-an lah, di angka 4.000-an. Tapi mungkin dengan ada IPO ini kita lihat nanti ada hasil dari prospektusnya, rencana kerjanya segala macam, mungkin bisa nambah gitu. Asik ya, paling nggak ada asa lah kita ya. Iya. Oh, itu mesti masukin ke Porto Invest tuh kayaknya asa ya. Aduh, masih saya belum keluar saya kalau dari asa. Oh, belum keluar. Masih ada di porto saya. Waduh. Berapa persen tuh, Bro? Nggak tahu. Ya, tapi lagi sideways kan, lagi sideways. Iya, lagi sideways. Soalnya kan kita cicil terus kan. Kita cicil dia ini berubah lagi. Oke. Goto ya, apalagi tadi buka dibahas juga dong buka. Ini kayaknya Buka. baru Iya. tadi siang saya ada konsultasi portofolio sama salah satu member yang beli banyak nilainya besar saham buka mulai dari IPO dan kemudian malah di average down lagi sama dia. Jadi Iya. hari-hari ini tuh mungkin loss-nya bisa 50% lebih. Wow, jauh banget. Sekarang udah di 392 hari ini. Iya, dan nggak ada tanda-tanda mau balik nih. Iya. Gimana bro? Secara apa komentarnya untuk buka? Kalau kita bicara secara tren, dia sekarang ini downtrend ya, downtrend. Apalagi kan kemarin itu kita tahu sendiri, kita udah ngomong bahwa harga IPO-nya buka itu tinggi banget, gitu ya, tinggi banget. Nah, kan ketika tinggi kan pasti akan rawan untuk koreksi. Dan cuman kita nggak nyangka koreksinya akan sedalam ini. Iya, jauh banget ya. Iya. Ya, pertama kalau kita bicara laporan keuangan kan udah pasti perusahaan kayak gini kita nggak bisa lihat laporan keuangan, laporan laba rugi, udah pasti mereka merah, minus kan. Tinggal pertanyaannya adalah kapan mereka bisa masuk ke break even, tahun kapan? Apakah tahun depan atau 2 tahun lagi? Karena itu jadi salah satu katalis penting gitu, kapan mereka mulai bisa break even atau mencapai milestone tertentu lah. Tapi salah satu red flag-nya kita yang kita tandain adalah kemarin ini kenapa CEO-nya resign, berhenti gitu. Nah, itu kan menjadi tanda tanya besar gitu kan. Nah, atas dasar itu katanya untuk mengabdi kepada negara katanya. Nah, itu kan tapi kita tanda tanya gitu kan. Kita tanda tanya gitu, pasti. Tidak sesimpel itu mestinya ya. Iya. Ya, pasti apalah tidak ceritanya tidak sesederhana itu. Jadi atas dasar itu kita belum menemukan berita positif untuk pengembalian dari buka ini ya, dari sisi untuk market price-nya. Ya kalau kita lihat trennya aja ini downtrend terus. Ya. Iya, jadi kita belum menemukan faktor yang positif. Kenapa? Karena nanti ketika Goto ya Tokopedia masuk ke bursa, otomatis kan buka jadi punya kompetitor. Sementara kalau ada kompetitor, orang kan pasti akan memilih nih, gue mau beli mana nih, beli Bukalapak atau beli Tokopedia gitu kan. Nah, betul. Dan kalau kita lihat dari sentimen saat ini, dan beda lagi.
Dan beda lagi, maksudnya buka sendiri kan, Goto itu Iya. Gojek dan Tokopedia Holding. yang Yes. akan merupakan super app yang sangat besar sebenarnya itu kan. Betul, betul. Walaupun Environment-nya iya, walaupun Grab Buka kan baru aja masuk ke dalam Alo Bank kan, ikut dalam Alo Bank gitu kan. ah, Pasti itu agak heran juga saya. kenapa Ngapain juga dia ke heran? situ? Lah ngapain? Iya kan, maksudnya dia nggak harus apa namanya, dia nggak harus sampai ke bank digital kan. Hmm. Itu is overkill kalau ini pendapat pribadi ya. Iya, Kalau iya. pribadi tentu dia punya bisa ngomong ada inilah ada pembenaran Ada kenapanya ya, pastilah kita nggak berdebat ada untuk itu. Tapi tujuannya. kalau pendapat ya, tapi kalau pendapat pribadi lain gitu, fokus aja di bisnismu ya kan. Gandeng partner lain yang udah lebih kena gitu loh. Karena bank itu sesuatu yang kan bukan cuma payment kan, kalau bank kan kita bicara gitu. Ya. Jadi sangat besar sekali. Kenapa nggak gandeng salah satu payment yang udah OVO misalnya belum ada kawannya kan misalnya. Ya kan OVO kan ditinggal sama Topet nih ceritanya kan. Yes. Ya, jadi bisa gandeng OVO gitu ya misalnya kalau ini kenapa nyumbang ikutan beli bank gitu, which is yang I don't think, maksudnya apa karena kebanyakan uang gitu kan, ya I don't know ya, tapi Ya, ini mungkin. gosip-gosip lah ya teman-teman, jangan Ya, dianggap gosip. serius, tapi Ya, kita pendapat ngegosip. pribadi kayak I don't see the reason gitu kan, kita nggak ngelihat. Ya. Kalau aku sih nggak ngelihat ada alasan kuat untuk melakukannya itu ya, ngapain gitu. Ya. Mungkin kalau dari pendapat pribadi. Oh ya, silakan Ko Bages. Ya, Kalau kalau Nabi. saya sih memandang bahwa ini juga bisa jadi strategi perusahaan ya, strategi dari Buka. Sekarang kan yang lagi ngetren adalah bank digital, ya. Sekarang bank digital. Nah, dengan masuk ke sana mungkin itu adalah strategi dari Buka untuk mendongkrak, ya. Kalau saya pribadi juga saya nggak tertarik ya, apalagi sorry to say, ini Bapak Ibu, ini bukan saya yang ngomong, bukan analis profesional ya, kita bukan analis profesional, ini cuma pandangan pribadi aja. Nah, apalagi yang masuk itu adalah CT, Khairul Tanjung kan. Sebenarnya kalau Anda tahu, Khairul Tanjung sebenarnya lagi rugi cukup besar di Garuda. Ya, Gia kan, dia rugi cukup besar. Nah, dia mencoba untuk masuk ke BBHI, ke Alobank, ya mungkin juga untuk mendongkrak ya, cari duit, cari dana. Nah, mungkin teman-teman yang ingin beli dan invest, kalau saya sih saran pribadi, hati-hati ya, jangan sembarangan masuk, jangan sembarangan invest di saham-saham seperti itu. Jangan sampai Anda setor uang ke mereka. Jangan sampai. Hati-hati ya. Itu pesan saya aja sih kalau analisa saya. Silakan, Bro. Ya. Sama. Kalau gua analisanya mungkin ya itu karena pertama pasti mereka membangun ekosistem, ya kan, ekosistem. Saat ini kan mereka tahu bahwa kalau kita bicara cuma e-commerce doang itu nggak akan bertahan ya, karena trennya e-commerce doang itu udah nggak bertahan lah. Sekarang zamannya itu setiap itu tuh bangun ekosistem ya, ekosistem pembayarannya, ekosistem logistiknya, segala macam, the whole ekosistem gitu kan, menjadi nama super apps. Kayak kita bicara kalau di luar kan ada SE kan, SEA Limited itu yang punya Shopee gitu kan, itu aja valuasi udah sekitar 110 billion US dollar gitu kan. Sementara kalau si siapa nih Buka kan baru 10 billion, 1,5 billion ya kalau nggak salah ya. Ya, cash-nya itu tadi kita valuasi Buka itu sekitar 1,5 billion ya, US dollar ya, itu valuasinya. Jadi mungkin dia mau itu. Soalnya dia mungkin melihat dengan Goto, dengan Arto sukses gitu kan, bangun ekosistem dari bank digitalnya dengan Arto yang naik luar biasa. Jadi dia mau masuk situ, dan juga mungkin karena ada CT tadi, jadi ada support yang mereka nggak perlu 100% jadi masuk secara dominan. Nah, sekarang kan yang menjadi dominannya kan ada CT Group, jadi CT Group yang akan mengelola. Nah, makanya kemarin sempat dengar juga bahwa Bukalapak sama CT Group dengan Transmartnya terutama akan kerjasama, joint venture gitu, akan joint venture. Iya, akan joint venture. Jadi mungkin secara strategik kali mereka mencoba menggandeng aliansi. Itu kalau pendapat saya pribadi sih. Cari teman supaya berantemnya ini ya biasa seimbang kalau bisa seimbang, nggak sendiri-sendiri.
Ya. Masuk akal kalau gitu ya, masuk akal. Oke. Menarik teman-teman, kita kalau ngomong sektor teknologi ya, kalau Indonesia ini kan memang masih sangat muda sekali gitu ya. Tapi Iya. siapapun bisa melihat bahwa potensi kita sangat luar biasa. Mm-mm. Gitu kan, nggak ada pertanyaan lagi lah, nggak ada keraguan lagi lah soal itu ya. Potensi Ya. pasar Indonesia sangat luar biasa, dan dengan penduduknya ya, dengan kelas menengah yang bertumbuh banget gitu kan, dengan orang yang suka belanja gitu kan. Kita tadi pagi malah liatin Topet, apa termasuk kelas apa kita. Topet lagi ada flashback ya. Belanja setahun berapa banyak ya. Kelas apa katanya. Nah, orang Indonesia kan kita tahu cenderung konsumtif gitu kan. Jadi pasarnya besar ya. Udah membayangkan kita, pasar kita ketika kita sudah dari segi penerapan teknologinya sudah seperti di Cina, wah luar biasa Nah, sekali gitu kan. mantap itu. Ini hari-hari ini sih masih sangat bayi lah kita ya, sangat bayi. Makanya, tapi lucu kan, teknologi itu kan biasa di satu sektor tertentu kan biasanya cuma ada first place sama second place, bro. Ya nggak sih? Iya. Ya, yang nomor 3, nomor 4 itu dan seterusnya itu nggak dianggap udah ya. Iya, udah nggak kedengeran. Kuenya paling gede itu nomor 1 atau nomor 2. Nah, perebutannya sekarang nih nomor 1 sama nomor 2-nya siapa gitu kan. Nah, Iya. mereka maka habis-habisan memang sekarang ini nih perebutannya. Unfortunately bagi kita yang invest ya kan, kita mesti hati-hati kalau invest saham. Ya kan, kita menurut kita masih too early, ya nggak bro? Betul. Early, kecuali beberapa saham yang bukan beberapa ya, kecuali ASA yang kita rasa sudah bisa dijustifikasi, ya kan? Ya. Mungkin kalau dengar-dengar kayak logistik lain ada yang mau IPO juga ya kalau nggak salah ya. Itu si Cepat ya kalau nggak salah mau IPO juga bro, kalau nggak salah. Iya kan? Iya, betul. Iya. Nah, mungkin logistik apakah lain nggak lewat kalau DMMX? MX ya. Kalau perusahaan logistik lain IPO juga bisa sangat kita perhatikan gitu ya. Menarik soalnya model bisnisnya logistik ya. Asa kan dari segi bisnis logistiknya sudah nggak bakar duit kan bro, betul nggak? Udah enggak. Mereka udah BEP. Ya, udah lewat BEP, udah untung. Udah untung Ya. mereka. Lewat Antaraja ya, sudah untung ya. Ya, memang pengalaman itu memang nggak bisa dilawan atau sulit untuk dilawan ya. Pak Teddy Rahmat memang luar biasa. Sebenarnya kalau dilihat dari secara life cycle ya, perusahaan-perusahaan seperti ASA itu sebenarnya biasanya cukup panjang karena kalau kita bicara logistik, sebenarnya kan banyak pemain-pemain lama yang sudah Ya. jauh kan, misalnya kayak kita bilang Zaman kita Tiki, bro. betul. Kita bilang Mau ngirim-ngirim Tiki. Iya, Tiki, JNE itu sudah sangat kuat sebenarnya di daerah. Nah, logistik kan tidak mudah sebenarnya ya. Bukan karena logistik kan tidak hanya bicara soal kota besar, orang mau antar barang ke daerah dan sebagainya. Nah, makanya melihat ASA ini buat saya sebenarnya memang luar biasa ya. Ini kemampuan manajerial dari seorang Pak Teddy Rahmat ini harus diacungin jempol ya. Dalam waktu yang sangat singkat ya. Waktu pertama muncul saya lihat ya, misalnya ada antar aja segala macam, saya masih bertanya ini apaan ya. Waktu pertama ya, karena waktu itu kan sudah yang mulai udah naik daun segala macam kan, Gojek, Grab dan sebagainya kan. Nah, ketika saya pertama kali lihat antar aja, saya pikir wah ini baru mau melawan yang besar-besar raksasa butuh berapa tahun ya. Tapi ternyata nanti barang kita ragu-ragu ya, ini jangan-jangan barangnya hilang di jalan lagi kayak gini nih gitu ya. Iya, makanya surprisingly wah ternyata memang luar biasa. Itu buat saya salah satu nilai plus. Makanya kenapa kalau kita analisa fundamental
buat kita tidak hanya sekedar melihat angka PBV, PER, DER dan segala macam. Salah satu yang menjadi poin kita adalah people-nya kan, manajemennya, siapa, who is the leader yang melihat, yang memimpin, yang segala macam. Is a great point, is a buat saya itu satu pelajaran sih kalau saya lihat Asa, bahwa itulah pentingnya manajemen ya. Nah sebenarnya sekarang ini saya juga mulai tertarik nih ya. Ini kita ngomong-ngomong aja ya. Kopi kenangan nih ya. Kemarin katanya sudah masuk sebagai unicorn baru. Wah. Menurut saya ini sesuatu yang menarik ya. Dan saya juga baca-baca katanya juga mau IPO. Saya nggak tahu kapan ya. Menarik karena kenapa? Karena pertama sudah melihat kesuksesan dari Starbucks ya. Sekarang Starbucks kan berkembang kemana-mana. Menarik karena dia membidik pasar yang di bawah Starbucks. Dia tidak head to head sama Starbucks. Starbucks kita tahu bahwa orang ke Starbucks itu pride kan. Wah kalau pegang ininya Starbucks, ya botolnya Starbucks, meskipun kopinya menurut saya biasa-biasa aja, tapi buat orang kalau lu nongkrongnya di Starbucks, lu meetingnya di Starbucks, atau lu minum kopi Starbucks, itu pride-nya beda sama kopi biasa. Nah, sementara kalau kopi kenangan, menurut saya dia cukup bagus karena dia menyasar segmen yang lebih bawah dan dia cukup efisien ya, karena dia cuma outlet ya, tapi ada di mana-mana tempat-tempat yang strategis. Dan saya lihat beberapa outletnya dia di mall-mall di daerah BSD ini cukup rame ya, cukup rame. So mungkin ini juga sesuatu yang menarik ya. Anyway, we just talk about it. Ya. Si Coach Ferry punya ini nih, pasti punya komen soal F&B nih bro, betul nggak bro? Lu cukup banyak ini kan advice bisnis yang F&B kan. Aku suka bilang, meskipun aku suka bilang gimana tuh jualan kopi, kompetitornya kan banyak banget ya, maksudnya mau IP mau gimana gitu. Kok itu kan kalau menurut gua sih red ocean banget ya. Ya kopi ya gitu aja, lu mau bikin apa sih gitu, kopi ya rasa, maksudnya ya oke, bisa aja beda rasa, tapi kan ya kopi kan basisnya espresso ya kan, dan mungkin campur macam-macam bla bla bla, tapi maksudnya apakah nggak terlalu red ocean, nggak terlalu saturated kayak gitu bro? Memang ke masa jangan-jangan trennya akan berlalu lagi kayak batu akik. Gimana bro? Ya justru ini malah tren yang lagi booming kok. Jadi kalau kita bicara Starbucks itu kan bisnis modelnya adalah bisnis lifestyle ya. Mereka mau bilang Starbucks is your second home gitu ya. Jadi orang datang ke situ, tempatnya harus bagus, harus nyaman, buat meeting, buat belajar. Nah, Kopi Kenangan ngambil jalur bisnis model berlawanan, yaitu grab and go, gitu ya, grab and go. Kalau jadi di luar negeri itu, misalnya kayak kita bicara di Manhattan, kota-kota besar, mereka tuh sudah terbiasa sebelum ke kantor itu mereka ngopi. Jadi ketika mereka terbiasa jalur transportasi mereka kan udah bagus banget tuh. Jadi mereka banyak jalan, terus ke subway lah, kemana. Jadi di dalam perjalanan itu mereka mampir ke toko kopi grab and go, beli, bawa sambil minum di jalan atau minum di kantor. Nah, itu yang sedang diambil bisnis modelnya oleh Kopi Kenangan. Makanya kenapa itu sesuatu yang populer. Ya, kopi murah, kopi. Nah, bedanya Grab and Go di Indonesia dan Grab and Go di luar negeri adalah Grab and Go di Indonesia adalah delivery. Lewat GoFood lah, lewat Shopee Food, lewat apalagi GoFood dan macam-macam. Ya, jadi tapi bisnis modelnya masih sama, Grab and Go. Jadi, kalau kita bicara dari kategori bisnis coffee Grab and Go, itu sesuatu yang populer lah, sesuatu yang trending. Gitu. Jadi Kopi Kenangan berada di bisnis modelnya benar kalau menurut gua gitu ya, bisnis modelnya. Nah, kedua, kalau kita bicara kompetitornya memang saat ini kalau kita bicara kopi Grab and Go banyak banget gitu. Tapi yang branded nggak banyak. Yang top of mind nggak banyak gitu. Nah, jadi mereka ini sedang bersaing untuk masuk brand, untuk jadi top of mind, untuk menjadi nomor satunya, yang menjadi paling itu. Jadi salah satu strateginya adalah mereka harus memperbanyak outlet supaya top of mind nih, mereka mau pesan ada yang terdekat, mau pesan di mana ada yang terdekat. Jadi itu salah satu strateginya, dan untuk itu mereka pasti butuh funding, butuh biaya untuk supaya mereka bisa buka cabang gitu. Apalagi masuk bursa, belum ada yang masuk bursa. Investor nanti berebutan. Menarik. Betul.
Ya kita, again teman-teman, kita di awal-awal sekali dari perkembangan sektor teknologi sebenarnya. Mungkin untuk kalau Anda adalah investor saham, mungkin akan merasa sama seperti kita, akan merasa banyak banyak saham yang ada yang berhubungan dengan teknologi masih terlalu early, ya kan? Karena memang masih jangan lupa memang bisnis model kan harus teruji kan gitu kan, dan Iya. biasanya kalau dari 10 perusahaan bisa hidup satu aja udah dianggap bagus tuh ya bro. Ya kan, Betul. 9-nya pasti gugur gitu kan. Nah, ya, jadi ini kita akan sangat konservatif kalau kalau kita investasi saham. Dan kita bicara sektor yang memang banyak spekulasinya, lebih banyak ketidakpastiannya tentunya kan, untuk sektor teknologi. Beda kalau kita bicara sektor teknologi di saham di pasar Amerika. Ya, boleh lah dikit ya, Bro. Nah, Boleh. Bro Gunardi mesti bawa sesi hari ini 5 menit lagi kayaknya. Ya. Tapi gimana yang di Amerika itu kayak sektor teknologi turun banyak nih belakangan ini ya, karena sudah overbought banget, betul nggak? Ya. Kalau sektor teknologi kan memang sudah berkembang cukup pesat ya di Amerika ya. Dan sebenarnya itu sejak mungkin awal tahun 90-an atau tahun 2000 ya, dengan Microsoft dan sebagainya sudah berkembang sangat pesat. Nah, sekarang sedang mengalami koreksi karena kan di Amerika kalau kita baca berita sedang ada resesi, bukan resesi ya. Ya, Inflasi. boleh dibilang ya. Inflasi. Kenapa? Ya, Kekhawatiran akan inflasi. ya, inflasinya cukup tinggi dan angka penganggurannya juga cukup tinggi. Meskipun kalau dilihat lebih jauh ya, angka penganggurannya itu sebenarnya nggak beda jauh dengan sebelum kondisi COVID. Ya, sebelum kondisi COVID. Nah, Amerika ini agak unik ya, sangat berbeda dengan negara lain ya, karena waktu terjadi COVID selama 2 tahun, mereka yang nganggur itu dapat duit dari pemerintah. Jadi lebih banyak duitnya ya. Makanya Gampang dia tinggal cetak uang soalnya. ya, dia tinggal cetak uang yang nanggung dunia kan. Nah, sekarang ini makanya kenapa The Fed rencana mau melakukan tapering selama mungkin katanya bisa dipercepat dan bisa sampai 4 kali tahun ini ya, karena angka inflasinya yang cukup tinggi, ya angka penganggurannya cukup tinggi. Tetapi di sisi lain tadi pagi saya baca juga dari analisa Anda Jason, sebenarnya ini menjadi titik positif buat Indonesia ya. Karena kenapa? Ya kalau orang tidak bisa invest di Amerika, mereka akan cari negara berkembang ya untuk investasi ya. Makanya sebenarnya kalau kita lihat dalam waktu 1 minggu terakhir ini sebenarnya dana asing mulai mengalir masuk ke Indonesia. Benar nggak, Bro? Betul, Nah, betul. itu sebenarnya positif. Nah, tapi kalau kita lihat dari sisi kemudian kalau sekarang terjadi penurunan, menurut saya sih masih wajar ya, angkanya masih wajar, masih normal, karena kalau kita lihat selama 1-2 tahun terakhir ya, teknologi itu naiknya luar biasa ya, itu membuat salah satunya adalah Tesla itu naik luar biasa ya, membuat si Elon Musk tiba-tiba menjadi orang terkaya nomor 1, mengalahkan Jeff Bezos ya. Padahal kalau kita lihat ke belakang, mungkin 5 tahun yang lalu Elon Musk itu nothing, nobody knows who is Elon Musk ya, bahkan perusahaannya hampir bangkrut dan sebagainya. Tapi dalam waktu yang sangat singkat, akhir tahun lalu dia berkuasa menjadi orang terkaya nomor 1. Nah, kalau sekarang terjadi penurunan, menurut saya wajar dan normal. Nah, di sisi lain kalau lihat di Indonesia, kita untuk saham-saham teknologi ini kita masih baby step ya, masih baru di awal-awal lah. Jadi menurut saya teman-teman nggak perlu buru-buru masuk ya, karena seperti tadi Pak Johan bilang, ini mereka yang sedang bersaing ini kita nggak tahu mana yang akan survive, mana yang akan unggul ya. Jadi sebenarnya kalau kita sekarang investasi di saham teknologi, kita spekulasi ya, karena kalau kita lihat ya semua orang jualan pasti bagus. Kecap selalu nomor 1, tapi we don't know which one will be the winner. Kita nggak tahu siapa yang akan jadi seperti Tesla berikutnya, atau siapa akan menjadi Amazon berikutnya. We don't know, ya. Tetapi yang misalnya, kenapa kalau saya pribadi juga sangat tertarik dengan Tokopedia atau Gojek, ya, kalau GoTo mereka IPO, menurut saya mereka belum ada pesaing sama sekali.
Dan secara ini kan mereka sudah banyak dapat injek dana triliunan dari angel investor kan. Dan kita tahu bahwa yang invest ini kan bukan orang bego ya. Mereka kalau berani invest sampai puluhan triliun ya, apalagi juga termasuk Astra, Telkom dan sebagainya, it must be something buat saya ya. Dan saat ini Tokopedia kalau mau bersaing head to head dengan Bukalapak pun Tokopedia sendiri menang di atas itu. Nah, tapi anyway, kalau saya sih pandangan saya memang untuk saham teknologi di Indonesia is still too early to invest ya. We still got time lah. Tenang aja ya. Kesempatan itu pasti ada. Oke, sorry nih, saya Pasti mesti ada. jalan, mesti cabut dulu karena sebentar lagi saya ada kelas. Oke, silakan dilanjutkan. Siap. Kau. Thank Oke. you Pak Gunardi. Ya. Oke, kita Ya. sebentar 15 menit dulu, maybe question and answer kalau teman-teman yang ikut nih ada pertanyaan atau mau nanya ke kita, silakan. Silakan. Lalu adjust ini dulu bro, ini jadi ini nggak kelihatan mukanya. Iya, silakan kalau ada pertanyaan ketik aja di bagian yang tanda tanya itu supaya kita gampang bacanya ya. Oke, Bunyana V. Lalu untuk saham Buka yang sekarang merah, sarannya gimana ya saat ini minus 27%? Ya, jadi kalau saham Buka saat ini kita nggak rekomen untuk masuk dulu, ya nggak rekomen untuk masuk dulu. Karena trennya lagi tren turun. Kalau kita lihat chartnya juga turun terus nih trennya. Jadi sampai nanti dia ada tanda-tanda untuk konsolidasi, mulai balik lagi, terus juga ada berita positif tentang kinerja bisnis mereka, baru kita bisa rekomen untuk mulai masuk. Gitu. Kalau dari Ko Johan gimana? Ini kan mungkin pertanyaannya adalah sudah punya dan minus 27%. Nah, itu pertanyaan yang susah. Karena sebenarnya kembali pada, karena kalau bukan uang saya sih, saya gampang bilang ya udah Bu, jual aja cut loss gitu kan. Tapi kan saya berusaha mengerti yang punya uang nih ya. Jadi tapi realitanya kalaupun kita hold saham ini 27% sampai jadi BEP, saya rasa akan butuh waktu. Kalau disuruh memberikan waktu, mungkin saya akan bilang 27%, at least 6 bulan. At least ya. Tentu saya nggak bisa meramalkan. Ini disclaimer dulu, bukan meramalkan, tapi bicara teknikal, saham yang dan sampai hari ini masih downtrend sebenarnya, gitu kan, di bawah EMA 200 kayak oke, belum ada 200 kayak dia bro ya. Belum ada. Tapi di yang downtrend seperti ini akan perlu waktu, teman-teman. Nah, ini juga perlu disadari nih, kalau kita mau hold berarti ya siap untuk nunggu setidaknya 1 tahun, saya rasa. Ya, kalau sampai BEP 27% mungkin at least 6 bulan lah, gitu ya. Iya. Kenapa? Ya, karena ya gitu, karena banyak yang mengalami nasib yang sama juga. Hari ini saya baru konsultasi satu orang yang minusnya 50 lebih gitu. Nah, tapi jadi harus diingat begitu saham Buka ini naik yang signifikan, ada yang akan rela cepet-cepet cut loss nih gitu ya, karena ya udah lumayan lah kebantu dia naik kan. Jadi supply itu yang orang yang bersedia jual itu banyak gitu, supply-nya banyak. Dan ingat ini big cap gitu. Big cap besar. Jadi naiknya juga nggak akan gampang sekali naiknya. So, kalau mau di hold, siap-siap di atas 6 bulan. Cut loss asal rela untuk cut loss gitu ya. Kalau rela ya nggak apa-apa, silakan cut loss. Kalau ngomong secara realistis sih cut loss gitu ya. Tapi mengerti psikologi kan kadang-kadang kita nggak bisa pakai logika ya. Gitu. Iya. Oke? Gitu Bu. Betul. Siap. Nah, ini Pak Gary PS nih. Kak, cara main saham gimana sih? Udah ngikutin chart, udah break, harusnya naik, kok malah boncos ya? Iya, kalau ditanya Mungkin cara main saham, kita mungkin paling gampang kirim message DM ke kita, ke akunnya Coach Happy Millionaires nih, yang dipakai oleh Coach Ferdi.
akunnya Happy Billionaire, nanti bisa ikut kelas tradingnya kita mungkin ya. Ini kan kebutuhannya trading. Tapi kalau dibilang apa tadi, udah ikutin chart, kembali ke metodenya seperti apa gitu ya, kita nggak bisa, karena metode ada banyak banget gitu. Ya, kita harus lihat apakah metodenya itu punya, kalau bahasa teknikalnya tuh ada edge nggak gitu ya, jadi bisa memberikan hasil yang bagus nggak, ada bisa memberikan keunggulan nggak gitu. Nah, tergantung pakai metode apa gitu, metodenya teruji nggak gitu, ya kan? Kalau metode teruji ya bisa, tapi juga harus dimengerti bahwa nggak ada metode yang 100%. selalu untung, iya kan? Selalu untung, bahkan kebanyakan untung pun tidak, betul kan? Kuncinya bukannya tidak pernah salah atau jarang salah, betul kan? Tapi kuncinya adalah ketika Anda untung, trading ya, ketika Anda untung, keuntungan Anda lebih besar daripada kerugian Anda. Kalau bisa jauh lebih besar daripada kerugian Anda atau cut loss-nya Anda. Kuncinya kan itu ya, Bro, betul nggak? Ya, bukan masalah gua pinter nebaknya selalu benar gitu, karena nggak ada orang yang bisa melakukan itu. Jadi yang harus Anda pastikan adalah metode Anda mendukung bahwa kalau Anda benar, untungnya jauh lebih besar daripada ketika Anda salah, gitu loh. Iya, betul. Jadi dalam 10 kali trading, 6 kali salah, 4 kali benar. Misalnya gitu. Tapi 4 kali benar itu untungnya udah nutupin kerugian yang 6 kali salah tadi, gitu. Betul. Jadi begitu. Karena mungkin juga ada orang yang awal-awal trading berharap saya artinya kalau saya jago trading saya selalu benar gitu, atau sering benar gitu. Kenyataannya jago trading bukan berarti sering benar. Tapi jago trading artinya ketika dia benar, untungnya jauh lebih besar daripada ketika dia salah, supaya nutupin yang sering salah itu, gitu kan? Betul. Yes. Oke. Ya. Jadi mungkin ini kan dia nanya cara main saham gimana sih? Mungkin gue mau sharing basic ya dulu ya. Kalau kita masuk ke dunia saham itu ada dua nih, teman-teman masuk sebagai investor atau sebagai trader. Karena itu dua persepsi, dua metode yang berbeda gitu. Kalau sebagai investor, kita beli untuk jangka panjang ya. Dan untuk jangka panjang pun sudah ada perhitungannya, berapa lama, nanti target price-nya di berapa, itu juga sudah ada hitungannya gitu ya. Tapi ya, ketika kita sebagai investor naik turun secara jangka pendek, itu kita nggak dak-dikduk karena kita udah tahu itu sebagai investor. Tapi kalau kita masuk sebagai trader pun di luar sana ada banyak metodenya gitu, tadi Pak Johan bilang gitu kan. Ada banyak metodenya dan teman-teman harus ikutin metodenya yang mana gitu, dan harus konsisten di situ. Ya, jadi kalau kita harus pahamin itu dulu, dan ketika nanti kita masuk sebagai trader, pilih saya mau trader yang apa nih gitu. Dan tadi kan juga bicara profit and loss ya, kita bicara profit and loss. Nggak mungkin dalam trading kita bisa profit terus. Ya, saya sebagai trader ada 1 bulan di mana portofolio saya merah, minus gitu portofolio trading. Ya memang bulan itu ya nggak bagus tradingnya buat saya gitu kan. Tapi bulan-bulan berikutnya bagus gitu, positif gitu. Jadi selalu ada seperti itu. Ya, jangan khawatir. Jadi sometimes kita profit, sometimes kita minus. It's part of the game ya. Yang penting adalah jangan berhenti, konsisten dan terus asah skill kita, asah bagaimana cara kita membaca sinyal. Karena yang paling penting itu membaca sinyal sih. Jadi karena kita take action berdasarkan sinyal yang kita baca di pasar saat ini. Gitu. Oke, aku ada nemu pertanyaan ini satu. Jadi buka itu karena bandar jadi turun ya? Istilah bandar yang secara sederhana jawabannya mungkin tidak. Karena jangan lupa, ini big cap yang besar, buka ini saham yang besar sekali. Ya, ini besarnya bahkan satu hari transaksi hariannya pasti ratusan juta, udah pasti gitu ya, dikit-dikit mungkin 200 juta ya, betul nggak ya? Saya nggak pernah perhatikan, tapi yang saya tahu adalah big cap ini saham buka ini bukan saham kecil-kecil kayak saham gorengan yang kita bilang ya. Ini saham yang sangat besar, saham yang transaksinya sangat besar. Iya kan? Hari ini turnover-nya berapa, bro? Ada nggak datanya?
Eh, kalau per hari ini nggak tahu, tapi di sini volume 429 juta. Iya, sangat besar lah. Istilahnya ini jadi siapa yang bisa bandarin buka gitu loh. Nggak masuk akal ya. Maksudnya mau punya uang berapa bandarin buka gitu. Tentu banyak pihak yang punya apa, terutama pemain institusi yang terlibat di dalam pembelian saham buka dan sebagainya. Tapi saya kira turunnya ini bukan karena ada yang berusaha manipulasi, tapi memang karena normal action of the market gitu. Memang supply dan demand lah. Ya, belum ada demand yang besar untuk buka lah. Ya, atau karena hype yang terlalu berlebihan di awal yang hari ini sedang adjust kembali gitu ya mungkin ya. Meskipun kita termasuk yang bilang buka over value di harga IPO, terlalu mahal. Ya kan? Tapi kita pun tidak membayangkan dia akan turun sampai segini ya harganya ya. Oh iya, nggak kebayang, jauh banget ini. Ya, ini jauh banget nih, jauh. Sebenarnya kita berharap buka ini sukses gitu ya, karena jadi yang pertama gitu. Ya kan, jadi kan mendorong yang lain gitu, tapi ternyata tidak, ya oke lah, gitu ya. Betul. Mungkin Bro, silakan 1-2 pertanyaan lagi, mungkin 5 menit lagi kita. Oke. Nih, Pak mau tanya, apakah kita harus panic selling karena adanya tapering dan naiknya Omicron? Well, melihat Omicron itu sih kelihatannya bagi pasar itu tidak terlalu ditakuti. Kita bisa lihat juga bahkan saham kayak Filipina itu yang kita diceritakan oleh analis kita yang tinggal di Filipina itu bilang, ya ini setengah dari orang Filipina mungkin kena Omicron ini. Tapi karena setengah dari hasil tesnya itu positif loh. Ya kan? Dan dia seluruh keluarga semua juga pilek katanya, sakit lah pokoknya. Mereka sih nggak tes tapi udah suspek aja mungkin. Cuman sahamnya bebek aja. Jadi diabaikan kayaknya Omicron ini bukan sesuatu yang dikhawatirkan. Omicron ini bukan sesuatu yang dikhawatirkan oleh market kelihatannya ya. Kita nggak tahu juga karena Indonesia kan belum sampai tahapan seperti itu. Tapering, nah itu akan jadi resiko yang lebih tanda tanya lah. Ya, kita karena lebih tanda tanya karena sebenarnya menaikkan rate oleh Fed itu sudah kita duga, sudah diketahui oleh pasar lah, sudah price in oleh pasar, sudah diperhitungkan oleh pasar. Tetapi yang kita belum tahu kan Fed seberapa agresif. Dia akan naikin rate pasti ya. Jadi policy uang ketat, tapi masalahnya seberapa agresif kan belum tahu. Nah, terlalu agresif akan menakutkan, akan bikin investor itu takut, bisa saja lari ke safe haven ya, kayak emas gitu kan, atau bonds gitu, obligasi gitu. Nah, atau ya yang kita harap semoga dia takut di Amerika, dia lari ke Indonesia. Ya, gitu. Jadi bisa saja terjadi dia takut di Amerika, dia lari ke Indonesia. Betul. Gitu, Jadi kalau untuk Indonesia nggak usah panic selling ya, nggak usah panic selling. Ya, nggak perlu. Ya, nggak perlu panic selling. Dan pasar saham Indonesia sideways sih, kita belum lihat ada tren yang terlalu kuat, tapi ini bertahan kan di 6.700 mepet-mepet lah ya, turun naik nggak sampai breakdown gitu. Jadi sampai hari ini kita melihat pasar Indonesia ternyata di tengah banyak sentimen negatif global bertahan. Betul. Oke, Bro. Menarik. Siap. Terima kasih.